Dalam wawancara dengan anchor CNN Indonesia Rifana Pratiwi, pada sore tadi Anies Baswedan mengaku tidak dipaksa oleh Surya Paloh ketika memilih Muhaimin Iskandar. Muhaimin dinilai memenuhi semua standar kriteria cawapres yang ditetapkan sejak awal oleh Anies. Mas Anies, dari tadi pada saat pidato ya, kami belum mendengar apa sebetulnya alasannya Mas Anies kemudian memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Apakah faktor Jawa Timur dan juga NU menjadi faktor yang cukup penting dipertimbangkan oleh Mas Anies? Kalau kriteria masih sama, kriterianya seperti yang selama ini disebutkan. Jadi satu adalah faktor pemenangan pemilu. Yang kedua adalah bekerja bersama di dalam membangun pemerintahan. Dan beliau punya pengalaman yang lengkap. Dimulai di DPR lengkap, di kementerian juga lengkap. Kemudian yang ketiga memperkuat koalisi, jelas memperkuat koalisi. Jadi kriteria itu masuk. Yang keempat chemistry. Nah, chemistry-nya nyambung. Sama-sama. Udah Sama-sama aktivis. sama-sama aktivis dari 90 itu masuk. Kemudian yang kelima adalah sevisi, ya, sevisi. Nah, yang dimaksud dengan memperkuat secara elektoral buat koalisi itu tentu memiliki basis elektoral yang kuat. Jadi kriteria pertamanya kan itu membantu kontribusi untuk pemenangan. Dan ini artinya ada basis pemilih, ada basis wilayah yang bisa membuat koalisi ini punya jangkauan lebih luas. Kalau Caimin sendiri ini kan sudah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra sudah lebih dari 1 tahun ya, sejak Agustus tahun lalu. Kemudian dalam waktu singkat tadi Caimin bilang 3 hari Anda memutuskan untuk berpasangan dengan Mas Anies Baswedan begitu. Apa pertimbangannya dan apakah kemudian keputusan ini sudah dikomunikasikan kepada Partai Gerindra, Golkar dan juga PAN? Karena Pak Zulkifli Hasan mengatakan Anda belok tanpa sen nih. Saya sudah komunikasi teman-teman Gerindra. Sama Pak Erlangga waktu hari ulang tahun PAN juga sempat ngobrol-ngobrol singkat. Saya bilang koalisi Pak Prabowo sudah cukup untuk bisa 1 tiket, tentu memungkinkan tanpa PKB pun bisa jalan. Mas Anies, kalau dari Caimin sudah berkomunikasi ya menyampaikan ke Golkar, Gerindra dan juga Golkar, Gerindra dan juga PAN. PAN belum ya? Makanya Pak Zul bilang belok tanpa sen. Kalau Mas Anies, kami dengar sebetulnya Anda sudah berusaha berkomunikasi dengan Mas AHY tapi tidak diberikan waktu. Tapi dengan PKS Anda sudah bertemu dengan Presiden PKS dan juga Ketua Majelis Suro PKS. Anda mungkin bisa jelaskan pertama kali di sini. Itu betul semua. Jadi udah nggak usah dijawab lagi, udah jelas itu udah betul. Nah, berarti benar, udah meminta waktu ke Mas AHY tapi tidak diberikan. Betul. Oke, tapi kenapa kemudian ada komunikasi yang buntu gitu? Ya, nanti kita jelaskan pada waktunya. Biar hari ini kita mensyukuri, kita menengok ke depan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ingin agar koalisi ini bisa mewujudkan mimpi rakyat Indonesia. Ya, kemarin ada dinamika. Nanti pada waktunya kita akan ceritakan secara runtut. Tapi kami melihat penting bagi kita semua untuk fokus bahwa ini bukan soal siapa duduk di mana. Ini adalah soal Indonesia ingin kebutuhan pokoknya lebih terjangkau, lapangan pekerjaannya tersedia. Kita ingin pendidikan yang berkualitas dan harganya terjangkau. Kita ingin kesehatan yang lebih baik. Jadi yang ada dalam pikiran, gagasan kita adalah bagaimana ide-ide itu bisa mewujud melalui proses demokrasi. Ruang demokrasi ini ada pilpres, ada pileg. Jadi gagasan itulah yang menjadi pegangan kita. Tidak ada tekanan politik dari Pak Surya Paloh kepada Anda dalam memilih Caimin, ini murni pilihan Anda atau memang ada tekanan politik? Ada paksaan? Begini, Pak Surya Paloh maksa bagaimana? Beliau itu selalu terbuka. Dan ketika berdiskusi, berdebat, Pak Surya Paloh itu siap untuk mendengar kalimat paling berbeda sekalipun. Jadi jangan dibayangkan suasananya seperti suasana tidak dialogis. Dialogis. Nanti apakah akan mengajak kembali mungkin Demokrat bergabung dalam koalisi perubahan? Karena PKS barusan konvers dan mengatakan tetap mendukung Anda sebagai capres dan untuk cawapres nanti akan dibicarakan dengan Majelis Suro. Dan itulah sebabnya tadi saya dalam sambutan saya sampaikan menyambut juga Ketua Majelis Suro Habib Salim Segaf Jufri, kemudian Presiden PKS Bapak Ahmad Sayhu, karena mereka memang bersama-sama. Dan ada aturan dalam ADART-nya yang mengatakan bahwa penentuan capres dan cawapres harus melalui mekanisme musyawarah di Majelis Suro. Jadi proses itu yang dilewati oleh PKB kemarin. Jadi
kami ingin gambarkan bahwa ini sebetulnya soal Sudah waktu sesuai dengan saja.